Setelah mengikuti pengundian untuk mendapatkan kios sementara di kawasan Stadion Berantas Kota Batu, para pedagang mulai mencari dan melihat kios milik mereka. Para pedagang akan melakukan pembenahan dalam kios agar bisa berjualan lebih aman, khususnya ketika penghujan. Beginilah yang terlihat di kawasan Stadion Berantas Kota Batu. Setelah dilakukan pengundian kios, para pedagang mulai mencari dan melihat kios milik mereka yang akan difungsikan sementara sampai pembangunan Pasar Batu rampung. Para pedagang dari berbagai stand berdatangan ke lokasi untuk mencocokkan nomor dan kios yang diterima, yang direncanakan para pedagang mulai menempati kios dalam beberapa hari ke depan. Beragam tanggapan para pedagang terkait dengan akses jalan ke kios, khususnya yang berada di pojok, terhalang tembok sehingga mereka meminta ada tambahan akses jalan dengan membongkar sebagian tembok. Menurut koordinator stand aksesoris menjelaskan para pedagang agar melakukan perbaikan berupa penambahan pada bagian lantai agar tidak tergenang air pada saat hujan turun dan bagian depan paving yang perlu perbaikan. Di lokasi dengan membawa nomor, para pedagang dari berbagai stand mulai datang ke stadion untuk melihat kios mereka dan mempersiapkan segala kebutuhan untuk persiapan relokasi. Untuk sementara ini benahi dulu, tapi alhamdulillah saya sudah terima. Sudah terima Pak ya? Ya. Ini ada perbaikan apa nih Pak? Paving mau ditinggikan dikit, nanti jalannya air langsung ke sana ke got. Pak, perbaikan seperti apa Pak dalam bedak ini Pak? Sepertinya perbaikan katakanlah di tackle bisa. Ya. Ini semata-mata untuk ini sementara. Ya. Tackle benahi ini bisa, tapi kalau yang lainnya untuk 3 bulan ke depan bisa dibuat. Oh, agar lebih aman aja. Ya. Pak, kira-kira optimis Pak ke depan seperti apa ini Pak? Bisa. Mungkin kalau pasar udah ngumpul, insya Allah malah ramai. Malah. Ya, kan sementara ini masih di sana, di sini. Rencana pindah kapan rencana Bapak? Untuk Bapak aja rencananya? Iya. Insya Allah nggak sampai 25 mungkin. 25 baru. Untuk aksesoris Pak ya? Untuk aksesoris. Khusus aksesoris pas pindah Pak ya? Saya jual kacamata. Setelah perbaikan ini Pak ya? Setelah perbaikan ini. Oke. Ya. Pak, ada harapan Pak ke depan seperti apa nih Pak? Ini kan pembangunan sekitar 1,5 sampai 2 tahunan mungkin Pak ya itu? Iya, yang di harapan ya, sebagai. Saya harapkan sesuai dengan perjanjian, katanya kan 16 bulan hampir selesai. Oke. Jadi nggak molor-molor Pak ya, biar bisa kembali lagi kembali ke pasar baru. Oke. Yohan Hikmawan melaporkan. Pemerintah Kota Malang Senin pagi mulai melakukan vaksinasi terhadap anak usia 6 hingga 11 tahun di Kota Malang. Targetnya di bulan Januari 2022 mendatang sebanyak 76.000 lebih anak usia 6 hingga 11 tahun di Kota Malang sudah tervaksin. Vaksinasi terhadap anak usia 6 hingga 11 di Kota Malang mulai Senin 20 Desember sudah dilakukan. Vaksinasi anak di Kota Malang ini dimulai setelah pada Senin pagi resmi di-launching oleh Wali Kota Malang Sutiaji. Usai di-launching, vaksinasi terhadap anak di Kota Malang langsung dimulai. Salah satunya di SDN Model Kota Malang, di mana sebanyak 250 siswa SD kelas 3, 4, dan 5 divaksin oleh tenaga medis dari Puskesmas Kedung Gandang. Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan bahwa antusiasme masyarakat untuk melakukan vaksinasi sangat luar biasa. Ini terlihat dari capaian vaksinasi yang sudah di angka 99% lebih. Sutiaji juga optimis bahwa vaksinasi usia 6 hingga 11 tahun yang dimulai Senin 20 Desember 2021 ini, targetnya di Januari 2022 mendatang sebanyak 76.000 anak sudah tervaksin semua. Saat ini vaksinasi anak masih sedikit terhambat karena sebagian anak masih belum bisa divaksin dan harus menunggu 20 hari setelah imunisasi tetanus. Sementara di hari pertama vaksinasi bagi anak usia 6 hingga 11 tahun, total sebanyak 4.728 anak dari beberapa sekolah di Kota Malang yang tervaksin. Selanjutnya pada vaksinasi berikutnya akan dilakukan di masing-masing sekolah dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Alhamdulillah Malang ini responnya luar biasa. Ini terlihat dari capaian vaksin kita sesungguhnya ya. Capaian vaksin kita sudah di angka 99,69. Nya tinggal 0,31%. Nah, maka saya punya optimisme bahwa saat ini kita launching barusan, kenapa mungkin tanya ya, karena ini masalah nasional, memang kita menjadi urutan kedua setelah 3 provinsi. Nah, harapannya hari ini ada 4.728, terus saya targetkan mestinya akhir Desember mungkin bisa sesungguhnya kalau kita push
Tapi baru kan secara medis baru ada yang namanya imunisasi bias. Itu harus nunggu 28 hari. Nah, ini masih ada yang masih 10 hari. Jadi kita targetkan di awal bulan Januari, harapan kami dari sasaran 7.676.000 tadi sudah tersasar semua. Baik negeri, swasta maupun sekolah-sekolah non formal atau mungkin yang belum berkesempatan sekolah seandainya, karena selama di sekolah Kota Malang ini kan masih ada mungkin sebagian yang belum, tapi insya Allah hampir 99,9% sudah sekolah. Kita targetkan di awal bulan Januari sudah tervaksin semua. Kalau yang baru saja bias, artinya harus mengikuti di mana? Ya, tetap di sekolahnya atau bagaimana? Di sekolahnya, nanti secara reguler kan ini. Jadi seperti sekolah sini dapat jatahnya kan hanya 280-an. Karena yang lainnya baru bias belum 28 hari. Sarapan belum? Sudah. Simon Alfredo melaporkan. Sementara itu, setelah resmi di-launching oleh Wali Kota Malang, vaksinasi anak juga dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Telogo Mas 2. Kegiatan ini diikuti oleh siswa kelas 1, 4, dan 6 dengan petugas vaksinator dari Puskesmas Dinoyo. Setelah resmi di-launching di Kota Malang pada Senin 20 Desember 2021, mulai dilakukan proses vaksinasi anak pada ratusan siswa SDN Telogo Mas 2. Total 170 siswa dari kelas 1, 4, dan 6 yang mengikuti kegiatan vaksinasi anak dengan petugas vaksinator dari Puskesmas Dinoyo. Diharapkan dengan program vaksinasi anak ini dapat menghindarkan anak usia 6-11 tahun, khususnya siswa-siswi SDN Telogo Mas 2, dari serangan COVID-19. Tim Liputan Batu TV melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Meminimalisir musibah yang terjadi akibat keberadaan pohon pinggir jalan, warga dan para pengguna jalan dihimbau untuk lebih waspada ketika melintas di jalan raya saat hujan deras turun. Karena masih banyak pohon yang rindang maupun rawan tumbang belum ada penanganan. Pada musim penghujan, warga masyarakat dan pengguna jalan dihimbau untuk mewaspadai keberadaan pohon pelindung tepi jalan, khususnya pohon yang rindang dan tua. Keberadaan pohon tersebut bisa sewaktu-waktu terjadi patah dahan besar maupun tumbang, tidak hanya membahayakan pengendara tetapi juga bisa mengganggu kelancaran arus kendaraan yang melintas, khususnya di jalan-jalan utama. Keberadaan pohon pinggir jalan ini harus ada peningkatan pemantauan dan pengamanan untuk meminimalisir dampak yang terjadi ketika terjadi musibah pohon tumbang menimpa pengguna dan mengganggu kelancaran arus kendaraan. Menurut salah seorang warga menjelaskan dirinya hampir tertimpa pohon tumbang ketika beraktivitas dan berharap ada penanganan pohon rawan tumbang terutama yang terlihat sudah kering. Di sepanjang Jalan Raya Bocek Karangploso terlihat ada pohon tumbang beberapa hari yang lalu, sementara pohon berukuran besar masih berdiri tegak. Hanya saja yang disayangkan beberapa pohon di pinggir jalan tersebut ada beberapa yang sudah lapuk dan bekas pembakaran sehingga akan menjadi rawan tumbang dalam beberapa waktu ke depan. Kapan pohon itu tumbang, Pak? Kemarin lusa. Ketika apa? Ya, itu waktu saya nyemprot itu tumbangnya, jadi hampir saya Kena. ya. Tapi itu kan sudah lapuk, Pak, kelihatan Ya belum? udah rapuh sih, memang udah dilaporin sama itu apa? Katanya masih belum sempat. Ini satu lagi juga ini bolong juga ini kelihatannya. Iya, udah bolong. Pak, kalau di kawasan sini kok masih ada beberapa pohon yang kondisi sudah dibakar itu, Pak, kelihatannya? Iya, kurang tahu. Iya, tapi beberapa titik sudah kelihatan bekas pembakaran, Pak, ya? Iya. Khawatir nggak kalau gitu, Pak? Ya khawatir ya kalau ada angin besar, kalau Ya. ada hujan itu khawatir kan. Apalagi sekarang kan musim penghujan belum Belum puncak. habis. Belum puncak, Pak, ya? Belum puncak. Itu tapi belum ada ya, pemotongan dahan, Ya, pengurangan. belum. Belum, Pak, ya? Ya, Kalau hujan besar ketika beraktivitas juga harus lebih ini ya, Pak, ya? Ya harus hati-hati. Hati-hati, Pak, ya. Nah, tapi arusnya ramai kan yang melintas, Pak? Ya ramai kalau yang melintas di sini, apalagi kalau minggu itu dari Singosari itu Ya. kebanyakan rabas ke sini. Oh, untuk Pak, ya, lebih jarak Ya, lebih kan macet. macet. Oke. hindari Pak, harapan macet. sebagai warga gimana tentang keberadaan pohon ini, Pak? Harapannya? Ya harapannya pemerintah harus memperhatikan lah keselamatan masyarakat. Iya. gitu. Iwan Hikmawan melaporkan. Memperingati hari ulang tahun ke-73 Infanteri Kodam 5 Brawijaya menggelar upacara bersama di lapangan Dodik Jur Rindam 5 Brawijaya.
Dalam upacara tersebut, Pangdam 5 Brawijaya Majen TNI Nur Cahyanto meminta agar prajurit TNI dapat menjaga kekompakan dan berlomba meningkatkan prestasi yang membanggakan korps, bangsa, dan negara. Upacara HUT Infanteri ke-73 yang jatuh setiap tanggal 19 Desember berlangsung di lapangan Juringdam 5 Brawijaya. Upacara yang dipimpin langsung oleh Pangdam 5 Brawijaya, Majen TNI Nur Cahyanto, diikuti oleh prajurit TNI Korps Infanteri di lingkungan Kodam 5 Brawijaya. Dalam upacara tersebut juga dilakukan tradisi infanteri dengan membelah buah kelapa oleh Pangdam 5 Brawijaya. Selain itu juga dilakukan pembacaan dokumen penting tentang sejarah infanteri sekaligus pesan dari Panglima Besar Sudirman. Pangdam 5 Brawijaya yang dalam amanahnya mengucapkan selamat HUT ke-73 bagi Korps Infanteri. Pangdam 5 Brawijaya Majen TNI Nur Cahyanto juga meminta kepada para prajurit TNI untuk terus meningkatkan prestasi. Majen TNI Nur Cahyanto juga berpesan kepada para prajurit agar selalu menjaga kekompakan serta berlomba-lomba dalam menciptakan prestasi yang membanggakan korps, bangsa, dan negara. Sementara dalam rangka memperingati HUT Infanteri ke-73, selain melakukan upacara bersama, Kodam 5 Brawijaya juga menggelar berbagai kegiatan diantaranya vaksinasi anak sebagai langkah percepatan vaksinasi bagi masyarakat di Indonesia. Kami, Kodam 5 Brawijaya melaksanakan atau menyelenggarakan upacara Hari Infanteri ulang tahun yang ke-73. Ya, kegiatan yang kami laksanakan selain upacara militer, kemudian setelah ini kita melanjutkan kegiatan vaksinasi. Ini merupakan kegiatan salah satu kegiatan bakti sosial. Kemarin kita laksanakan karya bakti, kemudian pembagian sembako kepada masyarakat yang berhak. Kemudian hari ini kegiatan vaksinasi, khususnya vaksinasi untuk anak-anak usia 6 sampai 11 tahun. Dan banyak lagi kegiatan yang lain, dan itu merupakan rangkaian kegiatan dalam memperingati hari ulang tahun ke-73 Korps Infanteri. Harapan ke depan untuk infanteri seperti apa, Dan? Ya, harapan ke depan infanteri sesuai dengan temanya, infanteri makin solid, visioner, dan profesional. Dan itu harus kita capai. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Untuk mewujudkan alam lestari dan merawat Ibu Pertiwi sekaligus meremajakan bumi, pejuang muda Kota Batu bekerjasama dengan berbagai pihak yang berkomitmen dalam upaya pelestarian lingkungan mengadakan penanaman pohon di petak 54B Perhutani KPH Malang di kawasan Kali Krecek, Sumber Gondo, Bumi Aji Batu, Minggu 19 Desember 2021. Kegiatan Sambang Bumi Gerakan Satu Nama Satu Pohon penghijauan di Perak 54B Kali Krecek Sumber Gondo Bumi Aji ini dilaksanakan sebagai upaya mitigasi bencana banjir yang terjadi di Kota Batu, meremajakan pohon dan pelestarian alam. Kegiatan Sambang Bumi Gerakan Satu Nama Satu Pohon ini diikuti oleh peserta yang terdiri dari pejuang muda, Among Tani Foundation, Perhutani, LMDH Sumber Gondo, Tagana, Jaguar, dan beberapa organisasi lainnya yang peduli pelestarian lingkungan. Kegiatan diawali dengan pembukaan dan pemaparan sedikit kegiatan Sambang Bumi oleh pelaksana. Dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan penghijauan ini. Acara dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis bibit pohon dari pejuang muda yang diterima LMDH Sumber Gondo dan dilanjutkan dengan pemberangkatan menuju lokasi. Menurut pelaksana kegiatan menjelaskan penghijauan ini sebagai upaya untuk mitigasi bencana banjir, peremajaan pohon sekaligus menggugah kesadaran masyarakat luas untuk lebih peduli pada lingkungan dan alam. Di petak 54B KPH Malang, tepatnya di kawasan Kali Krecek Sumber Gondo, ratusan bibit pohon keras buah-buahan jenis durian dan alpukat ditanam sehingga hasil buah-buahan tersebut juga akan bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat sekitar. Sebenarnya Pejuang Muda Kota Batu ini adalah bentukan dari Kementerian Sosial dan Kemenristek Dikti, salah satunya yakni proyek sosial. Kita di sini melakukan Sambang Bumi yang angkat tema gerakan penghijauan Satu Nama Satu Pohon. Harapannya ini bisa mampu menjadi langkah kecil upaya mitigasi bencana penghijauan sebagai generasi muda seperti itu. Ini untuk saat ini berapa pohon yang ditanam ini? Untuk saat ini 124, harapannya ini terus berkelanjutan dengan berbagai sinergi ini, harapannya bisa dilanjutkan oleh generasi yang akan datang. Pohon-pohon apa aja nih yang tanam ini saat ini? Di sini membuat buah
buah tanaman buah dalam hal ini. Kita ada nangka, terus kemudian ada durian, ada juga alpukat. Harapannya ini bisa menjadi bentuk mitigasi dan juga nantinya bisa dibuat masyarakat juga, hasilnya bisa dimanfaatkan masyarakat. Jadi ini kita titipkan masyarakat, bukan berarti kita nanam terus kita jual, tapi ini titip masyarakat agar nantinya bisa bermanfaat seperti itu. Iwan Dikmawan melaporkan. Sebagai bentuk refleksi perjalanan selama berkecimpung di dunia seni, seorang seniman di Kota Malang menggelar pameran lukisan tunggal dengan menampilkan 21 hasil karya. Diharapkan dengan adanya pameran tunggal ini dapat meningkatkan apresiasi pemahaman bahwa seni rupa terus bergerak dan tidak stagnan. Pameran tunggal yang digelar oleh Tamtama Anoraga, salah satu seniman senior di Kota Malang, berlangsung di Gedung Dewan Kesenian Kota Malang. Pameran tunggal dengan tema Exit ini menampilkan 21 lukisan yang merupakan hasil karya dari Tamtama Anoraga. Dari lukisan yang ditampilkan tersebut merupakan refleksi perjalanan dari sang seniman selama berkecimpung di dunia seni rupa. Tamtama Anoraga mengatakan bahwa pameran tersebut merupakan pameran tunggal yang pertama dari dirinya. Pameran tunggal ini merupakan refleksi dirinya dari waktu ke waktu, sekaligus sebagai introspeksi selama menjadi pelukis. Ia mengatakan bahwa sebelumnya dirinya merupakan pelukis dengan menggunakan metode konvensional. Namun seiring berjalannya waktu, dirinya dapat berkarya bebas dengan menggunakan media dari barang bekas. Ia juga berharap dengan pameran tunggal ini adanya peningkatan apresiasi dari masyarakat bahwa seni rupa tidak stagnan namun terus bergerak. Pameran lukisan tunggal dari Tamtama Anoraga ini sendiri akan berlangsung selama 8 hari dengan target pengunjung di atas 50 pengunjung setiap harinya. Tema yang saya bawa Exit. Ini pameran tunggal dan merupakan pameran tunggal saya yang pertama. Karya yang saya gelar 21 karya. Ini merupakan perjalanan saya dari waktu ke waktu. Jadi dari yang saya gelar ini sebetulnya mewakili beberapa periode yang pernah saya lewati. Dari awal dulu ketika saya masih di Jogja sampai yang paling baru terwakili semua. Jadi ini merupakan semacam retrospeksi lah. Tapi bukan retrospeksi yang full ya, tapi serangkahnya lah. Dan terakhir memang saya menampilkan karya-karya yang merupakan hasil dari pergeseran saya dalam berkarya. Ketika dulu saya masih memakai metode-metode yang konvensional, berada dalam batasan-batasan akademis yang ketat. Sekarang saya membongkar itu semua, jadi saya berkarya secara bebas, secara liar, secara barbar gitu. Simon Alfredo melaporkan.